innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program One Day One Hadith, yang mana insyaallah pada kali ini kita akan menjelaskan hadis yang telah kita simak, yaitu hadis yang pertama, hadis yang begitu indah dan mulia. Hadis yang mana dibawakan oleh sahabat Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini berdasarkan daripada niatnya seorang mukmin. Seperti yang kita ketahui, di dalamnya dijelaskan mengenai pentingnya seseorang dalam mengisi dirinya dalam niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung bagaimana dengan niatnya. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan tentang niat seorang mukmin, dikisahkan sebelumnya tentang hijrahnya Rasul SAW, mengenai ada beberapa orang yang mana dalam niat hijrahnya ini ternyata bukan karena Allah dan Rasulnya. Disebutkan siapakah ini? Mereka ada salah satu sahabat Nabi yang dipanggil dengan Muhajir Ummu Qais. Kisah daripada orang ini tidak disebutkan nama sosok daripada sahabat ini untuk menutup daripada bagaimana ada kekurangan daripada sifat orang ini. Tetapi ini bukan hal yang dilarang ataupun haram, karena pernikahan adalah suatu hal yang mubah dan tidak dilarang dalam Islam, bahkan bisa menjadi nilai ibadah. Kisah daripada Muhajir Ummu Qais adalah saat beliau ingin menikahi salah satu wanita yang berada di kota Madinah. Maka wanita ini memberikan syarat, jika engkau ingin menikahiku maka haruslah berhijrah, tinggalkan kota Mekah, lalu beliau akan menerima daripada pernikahan itu. Maka saat Nabi SAW ada perintah untuk hijrah dan mengajak para sahabatnya untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah sendiri, maka di situ ada beberapa sahabat yang telah diperintahkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Maka beliau di antaranya yang mana meniatkan dalam hijrahnya ingin mendapatkan sebuah izin, yaitu pernikahan dengan seorang wanita yang telah ingin dia nikahi sebelumnya. Maka beliau pun disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Dan di sini disebutkan pentingnya niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama hadis menyarankan untuk setiap permulaan kitab, terlebih khusus penjelasan mengenai hadis Nabi SAW, maka mulailah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dalam penjelasan itu, kenapa? Agar untuk talibul ilm, mereka para penuntut ilmu, agar meluruskan niat mereka dalam menuntut ilmu, agar penuntut ilmu tersebut tidak salah dalam menaruh niatnya. Jika seseorang belajar ilmu agama dengan tujuan agar mencari syuhrah, mencari pandangan orang agar terkenal, atau agar mendapatkan harta yang melimpah, maka ini sudah salah dalam langkah penuntut ilmunya. Walaupun dalam bentuk gambaran orang ini sudah sama seperti lainnya dari kerabat-kerabatnya yang menuntut ilmu, tapi karena niat yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Bahkan orang yang menuntut ilmu karena dunia, maka Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa orang ini sama saja menghancurkan agama dari dalamnya. Karena itu penting sekali untuk memperbaiki niat dan memperbanyak niat salehah agar kita tidak salah dalam menjalankan sebuah perintah, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama fikih menyatakan seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa lebih daripada 70 masalah dalam fikih itu berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Karena itu ulama mensepakati juga berkata bahwa sepertiga daripada ilmu syariat semuanya berdasarkan daripada niat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memperbaiki niat. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini tidak memiliki niat dan tujuan. Karena
disebutkan oleh para ulama, ya, an-niyah yughayyirul 'adah ilal ibadah. Sesungguhnya niat itu dapat merubah dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Hal yang adat, yang biasa saja seperti makan, minum, tidur, mandi, perkara yang biasa, yang umum, semuanya akan menjadi istimewa. Disebabkan apa? Disebabkan niat yang baik. Makan dengan tujuan agar dia kuat dalam beribadah, agar sehat tubuhnya, maka setiap suapan yang dia makan menjadi nilai ibadah. Sama halnya seperti orang yang keluar dari rumah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin mencari nafkah, ingin mencari harta. Untuk siapa? Untuk keluarganya, agar keluarganya bisa makan, agar istrinya bisa makan, agar dirinya bisa makan. Tujuannya apa? Hanya untuk mencari makan atau ingin mendapatkan makanan yang halal, ingin mendapatkan harta yang halal, maka berbeda. Antara orang yang keluar tujuan yang penting dapat uang. Satu lagi keluar tujuannya mencari harta agar mendapatkan harta yang halal, agar menjadi orang yang terhormat, tidak meminta-minta orang-orang tanpa sebab. Maka karena itulah niat yang tulus ini akan menyebabkan keluarnya dia dari rumah, walaupun tujuannya untuk ke kantor bukan ke masjid, tetapi setiap langkahnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang istimewa. Ulama kita sangat indah dalam menyusun niat, seperti Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelum kita belajar ilmu saja, itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan sebuah tata cara dalam niat, seperti nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa thawabihi wa qurbihi lillahi ta'ala. Di sini disebutkan pentingnya bagi muallim dan juga bagi talibul ilm untuk menguatkan niatnya dalam belajar dan dalam mengajar. Kita yang mengajar ingin mendapatkan manfaat juga, dan mereka yang belajar ingin mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat. Maka keduanya memberikan nilai manfaat dan juga memberikan nilai kemanfaatan. Dan insya Allah hadis yang mulia ini bisa menjadi hadis yang mudah bagi kita untuk menghafalnya, bagi diri kita, keluarga dan anak-anak kita. Insya Allah dengan menghafal daripada sabda Nabi SAW, kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah kita dan nilai-nilai ibadah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.